Hari itu, udara sore begitu hangat. Burung-burung gereja bertengger di pepohonan depan rumahku, berkicau seolah ikut merayakan kebahagiaan yang sedang aku rasakan. Aku, Ayu, duduk di ruang tamu bersama ibu dan kakakku, menata tumpukan undangan yang baru saja diambil dari percetakan. Warna undangan itu lembut, krem dengan aksen emas di tepiannya, dihiasi gambar bunga mawar putih. Di bagian depan, tercetak jelas namaku dan nama calon suamiku, Ayu Adi. Membaca nama itu saja sudah membuat pipiku memerah. Aku tersenyum sendiri membayangkan betapa bahagianya aku sebentar lagi akan resmi menjadi istri Adi, laki-laki yang kucintai dengan sepenuh hati. Kami sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Sejak awal Adi selalu membuatku merasa istimewa. Dia sederhana, pekerja keras, dan penuh perhatian. Kami sering berhayal tentang hari pernikahan kami, tentang rumah mungil yang akan kami tinggali, bahkan tentang anak-anak yang akan lahir dari rahimku. Undangannya cantik sekali, Nak. Ibu suka, kata ibu sambil tersenyum. Kamu dan Adi pasti cocok sekali. Ibu bisa lihat dari tatapan matanya, dia benar-benar serius sama kamu. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Adi orangnya baik sekali. Aku bersyukur bisa dipertemukan dengan dia. Kakakku yang duduk di samping menimpali dengan nada bercanda, iya, kita semua tahu kamu dan Adi itu pasangan idaman. Jangan lupa undanganku ini jangan sampai nyasar ya, aku mau duduk di kursi paling depan. Kami tertawa bersama. Suasana rumah sore itu penuh dengan tawa dan harapan. Namun di balik semua keceriaan itu, aku merasakan sedikit keganjilan yang sulit kujelaskan. Beberapa hari terakhir, Adi sering terlihat letih. Kadang-kadang ketika kami sedang membicarakan persiapan pernikahan, dia hanya tersenyum samar tanpa banyak bicara. Aku sempat mengira mungkin dia stres karena beban pekerjaan, atau karena menanggung banyak hal menjelang pesta. Aku tak pernah berpikir lebih jauh dari itu. Di tengah kesibukan persiapan, ada satu orang lain yang juga banyak membantu, Bayu, sahabat dekat Adi sejak SMA. Bayu sering datang ke rumah membantu menyiapkan logistik pernikahan. Sikapnya ramah, sopan, dan bisa diandalkan. Aku tahu betul bahwa Adi mempercayai Bayu lebih dari siapapun, bahkan kadang lebih dari dirinya sendiri. Tenang, Yu, kata Bayu suatu kali ketika aku panik karena gaun pengantin belum selesai dijahit. Aku bisa antar ke butik langgananku. Penjahit di sana cepat kerjanya. Kamu nggak perlu khawatir. Aku hanya bisa mengangguk berterima kasih. Entah kenapa setiap kali berbicara dengan Bayu, aku merasa aman. Ada ketulusan dalam caranya memperlakukan orang lain. Namun tentu saja hatiku. Seminggu menjelang pernikahan, rumah kami makin sibuk. Para tetangga membantu membersihkan halaman, pemasangan tenda mulai dilakukan, dan ibu sibuk mengatur catering. Aku sendiri sibuk mencoba gaun, mengecek daftar tamu, hingga memilih bunga dekorasi. Di tengah semua kesibukan itu, Adi menjadi sosok yang paling jarang kulihat. Kalau dulu dia selalu menemaniku di setiap persiapan, kini dia sering beralasan harus rapat atau mengurus pekerjaan. Kami masih bertukar pesan singkat, tapi jarang bertemu langsung. Suatu malam aku menghubunginya lewat telepon. Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini jarang kelihatan? Aku kangen. Semua orang sibuk menyiapkan pernikahan, aku ingin kita juga melakukannya bersama. Dari seberang telepon terdengar suaranya yang lemah. Maaf, Yu. Aku cuma lagi banyak urusan. Nanti kalau sempat, aku akan mampir. Kamu jangan khawatir, ya? Aku menghela napas panjang. Baiklah, Mas. Jangan sampai sakit, ya? Ya. Kamu jaga diri baik-baik juga. Setelah panggilan itu berakhir, aku menatap layar ponselku lama sekali. Ada perasaan aneh. Suara Adi terdengar begitu letih, seakan menahan sesuatu. Tapi aku mencoba menyingkirkan pikiran buruk. Aku yakin semua akan baik-baik saja. Beberapa kali aku memperhatikan Adi ketika ia datang ke rumah. Wajahnya pucat, matanya sering sayu, dan langkahnya pelan. Aku sempat menyinggung, Mas, kamu sakit? Kamu kelihatan capek banget. Dia hanya tersenyum tipis. Enggak, Yu. Aku baik-baik saja. Mungkin cuma kecapean kerja. Aku ingin percaya. Aku ingin menganggap semua normal.
Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memandang undangan yang menumpuk di meja, gaun pengantin yang sudah siap, serta foto prewedding kami yang terpajang di dinding. Semua begitu nyata. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang salah? 6 hari sebelum pernikahan, aku mengirim pesan pada Adi. Mas, jangan lupa besok kita ada pertemuan sama Weo untuk final check. Kamu harus hadir ya. Pesan itu hanya dibaca, tak dibalas. Aku menunggu, tapi tak ada jawaban. Aku mencoba menelepon, namun nomor ponselnya tak aktif. Aku mencoba menghubungi rekan kerjanya, tak ada yang tahu keberadaannya. Aku mulai panik. Besoknya aku mendatangi rumah kontrakannya. Pintu tertutup rapat, lampu padam. Aku mengetuk berkali-kali, tidak ada jawaban. Tetangga di sebelah rumah mengatakan, sejak kemarin saya nggak lihat Mas Adi keluar. Rumahnya sepi. Hatiku serasa berhenti berdetak. Aku mencoba menghubungi Bayu. Bayu, kamu tahu Adi di mana? Aku sudah cari-cari tapi nggak ketemu. Bayu terdengar kaget di telepon. Aku juga nggak tahu, Yu. Tenang, aku akan coba cari. Hari itu aku tak bisa makan. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Keluarga mulai ikut panik. Ibu menenangkanku, mungkin dia hanya ingin sendiri sebentar sebelum menikah. Laki-laki suka begitu. Tapi aku tahu ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang tak beres. Malamnya, aku duduk di kamar menatap gaun putih yang tergantung. Tanganku gemetar. Semua persiapan sudah hampir selesai, catering, dekorasi, undangan, daftar tamu. Tapi mempelai prianya justru menghilang. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tinggalkan aku? Bisikku sambil menangis. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari kebenaran pahit yang akan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu, rumahku masih diselimuti suasana muram. Sudah 2 hari Adi menghilang tanpa kabar. Telepon genggamnya mati, rumah kontrakannya kosong, kantor tempatnya bekerja juga tak bisa memberi penjelasan. Seisi rumahku dilanda kecemasan. Ibu mondar-mandir di ruang tamu sambil memegang tasbih, ayah duduk dengan wajah tegang, sementara aku sendiri hampir tak bisa makan. Mataku bengkak karena menangis sepanjang malam. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku segera berlari ke jendela, berharap itu Adi. Namun yang turun justru Bayu, sahabat dekatnya. Wajahnya terlihat serius, ada beban berat yang ia bawa. Bayu, panggilku lirih ketika ia masuk ke ruang tamu. Bayu tersenyum hambar. Ayu, aku ada sesuatu untukmu. Tangannya menggenggam sebuah amplop coklat. Ini dari Adi. Jantungku langsung berdegup kencang. Adi? Di mana dia sekarang? Kenapa dia tidak datang sendiri? Bayu menghela napas panjang, matanya menatapku penuh iba. Aku tidak bisa menjawab sekarang. Tapi baca dulu surat ini. Dia titipkan padaku untuk diberikan padamu. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Semua anggota keluarga berkumpul, memperhatikanku dengan tatapan penuh tanda tanya. Perlahan aku membuka amplop, mengeluarkan selembar kertas yang ditulis tangan. Aroma khas tinta pulpen Adi masih terasa. Untuk Ayu, maafkan aku karena menulis surat ini, bukan berbicara langsung kepadamu. Aku tahu kau pasti marah, kecewa, bahkan mungkin membenciku. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku ingin kau tetap menikah, tapi bukan denganku. Aku menitipkanmu pada sahabatku, Bayu. Dia orang yang paling bisa kupercaya untuk menjaga dan membahagiakanmu. Jangan tanyakan alasannya sekarang. Percayalah, semua yang kulakukan semata-mata agar kau tidak terluka lebih dalam. Aku mencintaimu, Ayu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Justru karena itulah aku harus pergi. Tolong, jangan cari aku lagi. Jalani hidupmu. Jadilah pengantin, walau bukan denganku. Aku ingin melihatmu bahagia, meski bukan di sisiku. Adi. Surat itu membuatku lemas. Aku menjatuhkan tubuhku ke kursi, air mataku jatuh tanpa henti. Tidak, ini tidak mungkin. Adi tidak mungkin menulis ini. Dia tidak mungkin meninggalkanku begitu saja. Ibu buru-buru mendekat, memelukku. Ayu, sabar, nak, sabar.
Ayah mengambil surat itu dari tanganku, membacanya dengan wajah serius. Apa-apaan ini? Apa maksudnya dia menitipkanmu pada Bayu? Apa dia pikir pernikahan itu mainan? Semua orang terdiam. Hanya suara tangisku yang terdengar. Kakakku mencoba menenangkan. Mungkin ini cuma salah paham. Mungkin Adi sedang tertekan, jadi dia menulis hal-hal aneh. Besok-besok dia pasti kembali. Ayah menggeleng. Tapi dia sudah menulis dengan jelas, dia tidak bisa menikah dengan Ayu. Undangan sudah tersebar, pesta tinggal beberapa hari lagi. Kalau batal, keluarga kita akan malu besar. Ibu menimpali, tapi bagaimana mungkin Ayu menikah dengan Bayu? Ini tidak masuk akal. Semua mata tertuju pada Bayu. Lelaki itu menunduk, wajahnya penuh kesedihan. Saya pun awalnya tidak percaya ketika Adi meminta saya menyampaikan surat ini. Dia menghubungi saya 3 hari lalu, menitipkan amplop ini, lalu menghilang. Saya pun tidak tahu di mana dia sekarang. Aku memandang Bayu dengan mata sembab. Kamu tahu sesuatu, Bayu? Kamu tahu kenapa dia melakukan ini? Bayu terdiam lama, lalu menggeleng pelan. Tidak, Yu. Dia tidak menjelaskan. Hari itu berubah menjadi hari penuh perdebatan. Ayah marah-marah, ibu menangis, aku sendiri hanya bisa diam dengan hati yang hancur. Pikiranku penuh pertanyaan, kenapa Adi meninggalkanku? Apakah karena dia punya wanita lain? Apakah dia kabur karena takut menikah? Atau, apakah dia memang tak pernah mencintaiku? Malamnya aku masuk ke kamar, menatap gaun pengantin yang sudah tergantung rapi. Air mataku kembali jatuh. Harusnya kau yang berdiri di sampingku nanti. Mas, kenapa kamu pergi? Keesokan harinya, kabar hilangnya Adi mulai terdengar ke tetangga. Beberapa orang datang bertanya, ada juga yang berbisik-bisik di luar pagar. Aku merasa seluruh dunia memperhatikanku dengan tatapan kasihan. Ayah mulai berpikir praktis. Kita tidak bisa membatalkan pesta. Nama baik keluarga jadi taruhannya. Undangan sudah tersebar. Orang-orang sudah menunggu. Kalau dibatalkan, kita akan jadi bahan gunjingan seumur hidup. Ibu protes, tapi Ayu, bagaimana perasaannya? Apa kamu tidak lihat betapa hancurnya dia? Ayah menghela napas. Aku tahu, tapi kita harus memilih antara kehormatan keluarga dan perasaan pribadi. Kalau pesta dibatalkan, semua kerja keras, semua uang, semua persiapan akan sia-sia. Semua orang terdiam. Aku merasa seperti boneka yang tidak punya suara. Beberapa hari kemudian, Bayu kembali datang. Wajahnya lebih tenang, tapi matanya tetap menyimpan duka. Dia menunduk sopan pada ayah dan ibu. Pak, Bu, Ayu, saya tahu ini sulit, tapi saya ingin menjalankan permintaan Adi. Dia sahabat saya. Dia mempercayakan Ayu kepada saya. Saya tidak ingin Ayu terluka lebih dalam. Jika keluarga setuju, saya bersedia menggantikan Adi di pelaminan. Ruangan langsung hening. Semua mata terarah padanya. Aku terkejut, hatiku berkecamuk. Bagaimana mungkin aku menikah dengan Bayu, padahal aku mencintai Adi? Ayah menatap tajam. Kamu yakin dengan keputusanmu? Ini bukan hal sepele. Bayu mengangguk mantap. Saya yakin, Pak. Saya tahu orang akan bicara macam-macam. Tapi saya tidak bisa mengabaikan pesan terakhir sahabat saya. Saya akan menjaga Ayu sebaik yang saya bisa. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bayu, kenapa kamu mau melakukan ini? Kamu tidak takut orang menganggap aneh? Bayu tersenyum pahit. Biarlah orang berkata apa saja. Yang penting, Ayu tidak kehilangan segalanya. Pernikahan ini bisa tetap berjalan. Dan saya ingin menepati janji saya pada Adi. Perdebatan kembali terjadi. Ibu menolak keras, ayah cenderung setuju demi menyelamatkan pesta. Kakakku bingung, sementara aku sendiri terjebak di tengah. Malam itu aku berdoa panjang. Aku menangis, bersujud, memohon petunjuk. Hati kecilku berteriak bahwa aku ingin bersama Adi, bukan Bayu. Tapi kenyataan berkata lain, Adi sudah pergi, meninggalkanku dengan surat. Keesokan harinya, aku duduk bersama keluarga. Aku akan menuruti permintaan Adi, kataku lirih.
Aku akan menikah dengan Bayu. Ibu langsung memelukku, menangis terseduh-seduh. Nak, kenapa hidupmu harus seberat ini? Ayah menepuk bahuku. Kamu anak yang kuat, Ayu. Percayalah, semua ini demi kebaikan. Bayu menunduk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Yu. Aku janji akan menjaga kamu dengan segenap hatiku. Hari itu aku masuk ke kamar, menatap gaun pengantin lagi. Kali ini perasaanku campur aduk. Seharusnya aku merasa bahagia, tapi yang ada hanya luka. Hatiku masih bertanya-tanya, kenapa Adi melakukan ini? Kenapa dia menitipkan aku pada Bayu? Mungkin karena dia tak lagi mencintaiku. Mungkin karena ada wanita lain. Atau mungkin dia pengecut yang tak sanggup berkomitmen. Semua kemungkinan itu menusuk jantungku. Aku berbaring di ranjang, memeluk bantal erat-erat. Air mataku membasahi sarung bantal. Dalam hati aku berbisik, Mas, kalau kau masih mencintaiku, kenapa kau tega meninggalkanku di saat-saat terakhir? Apa aku tidak cukup berharga untukmu? Aku tidak tahu bahwa jawaban sebenarnya jauh lebih menyakitkan dari semua dugaanku. Pagi itu, rumahku sudah ramai sejak subuh. Para tetangga sibuk keluar masuk, mengatur dekorasi, menyiapkan hidangan, dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Dari luar, terdengar suara riuh anak-anak yang berlarian, sementara dari dalam rumah terdengar bacaan doa dan lantunan shalawat. Seharusnya ini menjadi hari terindah dalam hidupku. Hari ketika aku resmi menjadi istri dari laki-laki yang kucintai, Adi. Namun kenyataannya, kursi di sampingku nanti akan diisi orang lain, Bayu. Aku duduk di depan cermin besar di kamar, mengenakan gaun pengantin putih yang sudah lama kupilih bersama Adi. Hati terasa diremas. Air mataku jatuh, merusak riasan wajah yang baru saja selesai dipoles oleh perias. Ibu, aku tidak sanggup, bisikku pada ibu yang berdiri di sampingku. Ibu menggenggam tanganku erat. Nak, kita harus kuat. Semua ini sudah terjadi. Ingat pesan ayah, kita tidak bisa membatalkan pesta. Semua tamu sudah datang, semua mata tertuju pada kita. Jangan biarkan orang lain melihatmu lemah. Aku menggeleng pelan. Tapi Bu, seharusnya bukan Bayu. Seharusnya Adi yang duduk di sampingku. Ibu memelukku erat, menahan tangisnya sendiri. Ibu tahu. Tapi kita tidak punya pilihan lain, Nak. Ketika waktu akad tiba, aku berjalan menuju pelaminan dengan langkah gemetar. Gaunku yang indah terasa seperti beban berat di tubuhku. Semua tamu berdiri menyambut, memberi senyum dan doa. Namun bagiku, semua itu seperti bayangan buram. Di depan penghulu, Bayu sudah duduk bersila dengan wajah tegang. Dia mengenakan jas hitam dan peci putih. Tatapannya sesekali mengarah padaku, penuh rasa iba. Aku duduk di samping ibu, menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap orang-orang. Suara penghulu menggema, baiklah, kita mulai akad nikah. Bayu, apakah kamu siap? Bayu menarik napas panjang. Insya Allah, siap. Hatiku semakin hancur. Kata-kata itu seharusnya keluar dari mulut Adi. Seharusnya Adi yang duduk di situ, bukan Bayu. Penghulu memandu prosesi, lalu tibalah saat yang paling menentukan. Dengan suara berat, Bayu mengucapkan, "Aku Bayu bin Mahfud, menikahkan diriku dengan Ayu binti Sumarno, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas, dibayar tunai." Hening sejenak. Semua mata menatap ke arah kami. Aku merasakan dadaku sesak, air mata jatuh begitu saja. Ibu menggenggam tanganku kuat-kuat, seolah mencegahku roboh. Penghulu bertanya, "Sah?" Para saksi serentak menjawab, "Sah." Suara itu menggema di telingaku seperti palu yang menghancurkan hatiku. Sah. Aku resmi menjadi istri Bayu, sahabat calon suamiku. Aku menutup wajahku dengan kerudung, menangis dalam diam. Harusnya hari ini menjadi hari bahagia, tapi justru terasa seperti pemakaman cinta. Setelah akad selesai, acara dilanjutkan dengan resepsi. Musik gamelan mengalun, para tamu antre memberi selamat. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Tamu tersenyum, makanan tersaji, foto-foto pernikahan diambil. Namun bagiku, semua itu hanya sandiwara. Setiap ucapan selamat terasa seperti duri yang menusuk.
Selamat ya, Ayu. Semoga langgeng sampai tua. Aku hanya bisa tersenyum kaku, sementara hatiku berteriak. Bayu berdiri di sampingku sepanjang acara. Senyumnya tipis, matanya berkali-kali menoleh ke arahku, seakan ingin memastikan aku baik-baik saja. Tangannya sesekali mencoba menyentuh lenganku dengan lembut, tapi aku selalu menarik diri. Aku belum siap menerima semua ini. Di antara tamu, ada beberapa yang berbisik-bisik, heran mengapa mempelai pria bukan Adi. Ada yang berani bertanya, "Loh, kok bukan Adi? Bukannya kemarin namanya Adi di undangan?" Aku hanya bisa terdiam, sementara Bayu dengan tenang menjawab, "Adi berhalangan. Saya diminta untuk menggantikannya." Jawaban itu terdengar aneh, tapi tak ada yang berani mendesak lebih jauh. Aku berdiri di pelaminan, senyum dipaksa. Dalam hatiku, pertanyaan berputar-putar, "Kenapa, Mas Adi? Kenapa kamu pergi seminggu sebelum pernikahan? Apa aku tidak cukup berharga bagimu? Atau kamu mencintai wanita lain?" Aku mencoba membayangkan wajah Adi, senyumnya, suaranya. Semua kenangan itu menghantamku seperti ombak besar. Aku merasa seperti pengantin tanpa pengantin. Setelah resepsi usai, para tamu pulang satu persatu. Rumah kembali sepi, hanya keluarga inti dan beberapa kerabat yang tinggal. Ibu menatapku dengan mata sembab, lalu berbisik, "Nak, kamu harus kuat. Ini takdir. Bayu anak yang baik, dia akan menjagamu." Aku mengangguk tanpa suara. Di dalam hati, aku masih menolak kenyataan. Tapi apa daya, ijab kabul sudah terucap. Bayu mendekat dengan langkah hati-hati. "Ayu," suaranya pelan. "Maafkan aku. Aku tahu kamu terluka. Aku tidak ingin menggantikan posisi Adi di hatimu. Aku hanya ingin menjalankan amanahnya." Aku menatapnya dengan mata merah. "Bayu, aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku masih untuk Adi. Aku menikah denganmu karena terpaksa, bukan karena cinta." Bayu menunduk. "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada di sampingmu." Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, aku duduk di kamar pengantin dengan gaun yang sudah kuganti menjadi kebaya sederhana. Bayu masuk pelan, membawa segelas air. "Kamu belum minum dari tadi. Minumlah dulu," katanya lembut. Aku menerima gelas itu, meneguk perlahan. Hening menyelimuti kamar. Tidak ada senyum, tidak ada canda seperti malam pertama pasangan lain. Hanya dua orang yang terikat pernikahan karena keadaan. Bayu akhirnya membuka suara. "Ayu, aku ingin bercerita sesuatu. Tapi mungkin malam ini belum saatnya. Aku hanya ingin kamu tahu, semua ini bukan karena aku ingin merebutmu dari Adi. Aku hanya menjalankan permintaan terakhirnya." Aku menoleh cepat. "Permintaan terakhir? Maksudmu?" Bayu terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Nanti. Tidak sekarang. Kamu butuh istirahat. Aku janji akan menceritakan semuanya." Aku menggenggam selimut erat-erat, hati semakin kacau. Apa maksudnya? Permintaan terakhir? Kenapa Adi menyuruhku menikah dengan Bayu? Malam itu aku menangis hingga tertidur. Bayu duduk di kursi samping tempat tidur, menatapku dengan tatapan penuh luka. Dia tidak berani menyentuhku, tidak berani mendekat. Yang dia lakukan hanya menjaga, seolah menjadi perisai diam di sampingku. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, justru menjadi hari paling menyedihkan. Aku resmi menikah, tapi dengan pria yang bukan kucintai. Dan aku masih terus bertanya-tanya, kenapa Adi menghilang? Aku tidak tahu bahwa jawaban itu akan mengubah seluruh hidupku. Malam itu udara terasa begitu berat. Hening menyelimuti kamar pengantin yang telah didekorasi indah dengan bunga melati dan lampu temaram. Namun bagi kami berdua, ruangan itu justru penuh dengan kesepian. Aku, Ayu, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah dinding. Gaun pengantin sudah kuganti dengan kebaya sederhana, rambutku yang tadinya disanggul kini terurai seadanya. Mataku sembab karena terlalu banyak menangis sejak siang. Bayu masuk perlahan, membawa segelas susu hangat. Langkahnya pelan, seperti takut menimbulkan bunyi. Ia meletakkan gelas itu di meja kecil di samping ranjang, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. "Kamu harus minum dulu,"
Ayo. Dari tadi siang kamu belum makan banyak, katanya lembut. Aku hanya melirik sebentar, lalu kembali menunduk. Aku tidak lapar. Bayu terdiam. Suasana makin kaku. Aku bisa merasakan ia ingin bicara sesuatu, tapi menahannya. Beberapa menit kami hanya diam, sampai akhirnya aku tak tahan lagi. Bayu, kenapa kamu ada di sini? Seharusnya bukan kamu yang duduk di sampingku di pelaminan. Seharusnya Adi. Bayu menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang sayu. Ayu, aku tahu hatimu masih bersama Adi. Aku tidak akan menyangkal itu. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan kamu terus bertanya tanpa jawaban. Aku menoleh cepat. Apa maksudmu? Bayu mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu mulai bercerita. Seminggu sebelum hari pernikahan, Adi datang padaku. Wajahnya pucat, tubuhnya sudah lemah. Dia menceritakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang, termasuk kamu. Jantungku berdegup kencang. Aku menggenggam selimut erat-erat. Apa itu, Bayu? Adi sakit, Ayu. Bukan sakit biasa. Dia mengidap kanker stadium akhir. Dokter sudah memvonis usianya tidak lama lagi. Mungkin hanya hitungan bulan. Aku menutup mulutku dengan tangan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Air mataku kembali jatuh deras. Bayu menunduk, suaranya bergetar. Dia tahu usianya tidak panjang. Itulah kenapa dia pergi. Dia tidak mau kamu menikah dengan seseorang yang sebentar lagi akan meninggalkanmu dalam status janda muda. Dia bilang, dia ingin kamu tetap punya masa depan. Dan dia percaya, aku orang yang bisa menjagamu. Aku membeku. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam daripada pisau. Selama ini aku mengira Adi meninggalkanku karena tidak mencintaiku lagi, mungkin karena wanita lain. Tapi kenyataannya, dia pergi karena mencintaiku terlalu dalam. Aku menangis semakin keras. Kenapa dia tidak bilang padaku langsung? Kenapa harus kamu? Aku calon istrinya, Bayu. Aku berhak tahu. Bayu mendekat perlahan, tapi tidak berani menyentuhku. Aku sudah bilang padanya, Adi, katakan saja pada Ayu. Tapi dia menolak. Dia tidak ingin melihatmu menderita saat merawatnya. Dia ingin kamu tetap ingat dia sebagai laki-laki yang sehat dan kuat, bukan sebagai pasien yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Aku mengguncang kepalaku, tidak terima. Dia egois. Dia tidak memberi kesempatan untukku memilih. Aku rela kok, Bayu. Aku rela menemaninya sampai akhir. Meski hanya sebentar, aku rela. Bayu menutup mata, menahan air matanya sendiri. Aku tahu, Ayu. Tapi dia tidak mau. Dan aku tidak bisa melawan keputusannya. Yang bisa kulakukan hanya menjalankan permintaannya, menikah denganmu, dan menjagamu. Ruangan kembali sunyi. Hanya terdengar isak tangisku dan suara jangkrik dari luar jendela. Bayu duduk di kursi dengan bahu merosot, wajahnya penuh penyesalan. Aku di ranjang, menangis sambil menggenggam foto Adi yang sejak dulu selalu kusimpan. Aku menatap foto itu lama sekali. Senyum Adi di dalam foto seakan mengejekku, atau mungkin menguatkanku, aku tidak tahu. Yang jelas, rasa kehilangan itu semakin mencekik. Ayu, Bayu memecah keheningan, aku tahu sulit bagimu menerima ini. Aku juga tidak menyangka semua akan berakhir begini. Tapi aku janji, aku tidak akan memaksamu menjadi istri yang sempurna untukku. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Bagiku, tugas utama adalah menjaga amanah Adi. Aku menoleh dengan mata basah. Tapi Bayu, bagaimana aku bisa mencintaimu kalau hatiku masih untuk Adi? Bayu menunduk, lalu tersenyum getir. Aku tidak meminta cintamu sekarang. Mungkin besok, mungkin bertahun-tahun lagi, atau mungkin tidak pernah. Itu tidak masalah. Yang penting kamu tidak sendiri. Jam sudah menunjukkan tengah malam. Aku berbaring di ranjang, membelakangi Bayu. Sementara itu, ia memilih tidur di kursi samping ranjang dengan selimut tipis. Aku sempat menoleh, melihatnya tertidur dalam posisi duduk, wajahnya terlihat letih namun damai. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai goyah, rasa iba, atau mungkin awal dari rasa percaya. Aku berbisik pelan pada diriku sendiri, Adi, kenapa kamu melakukan ini?
Kenapa kamu memilih Bayu? Apa karena dia sahabatmu, atau karena kamu tahu dia bisa menjagaku? Tidak ada jawaban, hanya air mata yang kembali jatuh. Ketika matahari pagi masuk melalui jendela, aku bangun dengan kepala berat. Bayu sudah tidak ada di kursinya. Aku panik sesaat, lalu mendengar suara dari luar kamar. Bayu ternyata sedang membantu ibu menyiapkan sarapan untuk para tamu yang masih menginap. Ia tertawa kecil saat mengupas bawang, mencoba mencairkan suasana. Melihatnya dari kejauhan, ada perasaan aneh yang menyusup di hatiku. Laki-laki ini, yang semalam menahannya sendiri di kursi keras, pagi-pagi sudah sibuk membantu keluargaku. Dia tidak mengeluh, tidak marah, tidak menunjukkan beban. Saat sarapan selesai, Bayu kembali ke kamar membawa sepiring nasi dan teh hangat untukku. "Kamu harus makan. Wajahmu pucat sekali," katanya sambil meletakkan piring di meja. Aku hanya mengangguk, lalu pelan-pelan menyuap nasi. Bayu duduk di kursi, menatapku dengan senyum tipis. "Ayu, mulai hari ini kita mungkin akan sering salah paham, mungkin juga sering bertengkar. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu, Bayu. Tapi aku akan berusaha menerima kenyataan ini." Bayu tersenyum, kali ini lebih tulus. "Itu sudah lebih dari cukup bagiku." Hari itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku merasa sedikit lebih ringan. Meski masih ada luka besar yang belum sembuh, setidaknya aku tahu kebenaran. Adi tidak meninggalkanku karena tidak cinta, tapi justru karena terlalu cinta. Dan Bayu, dia mungkin bukan pilihan hatiku, tapi dia adalah pilihan takdir. Perlahan, aku mulai belajar menerima kehadirannya, meski jalan masih panjang. Malam pertama kami memang penuh air mata, bukan canda tawa. Tapi di balik luka itu, ada janji sederhana, untuk tetap bertahan, bersama. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Masih ada duka, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Namun aku juga tahu, Bayu tidak akan pergi. Dia akan tetap ada, meski aku belum bisa memberinya cinta. Di dalam hati kecilku, aku berdoa lirih. "Adi, terima kasih sudah mencintaiku dengan cara yang begitu menyakitkan. Semoga kamu damai di sana." Dan Bayu, semoga aku bisa belajar mencintaimu, perlahan. Pernikahan seharusnya menjadi awal kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Namun bagiku, Ayu, pernikahan dengan Bayu justru terasa seperti melanjutkan hidup dalam kabut. Setiap kali aku membuka mata di pagi hari, rasa kehilangan itu masih menusuk. Sudah beberapa hari sejak akad berlangsung, tapi aku masih sering terbangun di tengah malam dengan mata basah. Dalam mimpi, aku masih melihat Adi tersenyum, seakan sedang menungguku. Namun ketika sadar, yang kulihat hanyalah Bayu, yang tidur di kursi kayu di pojok kamar. Bayu belum sekalipun tidur di ranjang bersamaku. Ia selalu berkata, "Aku akan tidur di sini saja, sampai kamu benar-benar siap." Kata-kata itu sederhana, tapi membuatku semakin merasa bersalah. Di luar rumah, dunia tidak sebaik di dalam. Gosip mulai beredar di antara tetangga, bahkan sampai ke keluarga besar. "Kasihan sekali, Ayu. Harusnya menikah dengan Adi, malah ganti dengan Bayu." "Ah, paling Adi itu kabur karena tidak serius. Untung masih ada Bayu yang mau. Kalau aku jadi Ayu, aku tidak mau." "Ah, malu rasanya." Aku mendengar bisikan-bisikan itu setiap kali keluar rumah. Awalnya aku berusaha menutup telinga, tapi lama-lama rasa sesak itu menumpuk. Bayu menyadarinya. Suatu sore, ketika kami duduk di teras rumah, ia berkata, "Ayu, jangan dengarkan omongan orang. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aku menatapnya dengan mata basah. "Tapi aku yang menanggung semuanya, Bayu. Mereka mengira aku perempuan malang yang ditinggalkan calon suami." Bayu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau kamu merasa malu, biar aku yang jadi tamengmu. Aku akan selalu ada di sampingmu, Ayu. Jangan khawatir." Hari-hari berikutnya tidak selalu berjalan mulus. Aku dan Bayu mulai tinggal bersama, dan disitulah muncul gesekan kecil. Suatu pagi, Bayu membuatkan sarapan. Telurnya gosong.
Aku yang masih terbawa emosi spontan berkata, kamu ini tidak bisa masak sama sekali, ya. Bayu hanya tersenyum kecut. Aku memang tidak pintar masak, tapi aku ingin mencoba agar kamu tidak perlu repot. Aku langsung menyesal setelah berkata begitu. Tapi gengsi menahanku untuk meminta maaf. Di malam hari, aku melihat Bayu duduk sendirian di teras, memandang langit. Aku mendekat perlahan. Maaf tentang pagi tadi, ucapku lirih. Bayu menoleh, tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu masih menyesuaikan diri. Sikapnya yang selalu sabar justru membuatku semakin bingung. Mengapa dia bisa begitu tenang menghadapi semua ini? Meski Bayu berusaha sebaik mungkin, aku tidak bisa begitu saja melupakan Adi. Suatu malam, aku membuka kotak kecil berisi surat-surat dan foto kenangan bersama Adi. Aku menangis lama sekali. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Bayu berdiri di ambang pintu, melihatku terisak dengan foto Adi di tangan. Ayu, suaranya lirih. Aku buru-buru menyembunyikan foto itu. Maaf, aku. Bayu mendekat, lalu duduk di sampingku. Ia menepuk bahuku perlahan. Tidak apa, Ayu. Kamu tidak perlu merasa bersalah kalau merindukannya. Adi adalah bagian dari hidupmu. Aku pun masih menganggapnya sahabat terbaikku. Air mataku semakin deras. Tapi aku merasa jahat, Bayu. Aku menikah denganmu, tapi hatiku masih bersama Adi. Bayu menatapku dengan serius. Ayu, cintamu pada Adi tidak akan pernah hilang, dan aku tidak ingin menghapusnya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini bukan untuk menggantikan Adi. Aku hanya ingin menjadi orang yang bisa membuatmu tetap melangkah ke depan. Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa Bayu benar-benar memahami lukaku. Semakin hari, semakin terlihat usaha Bayu untuk membuatku nyaman. Ia selalu memastikan aku tidak sendiri. Ketika aku menangis tanpa sebab, ia hanya duduk di dekatku tanpa banyak bicara. Ketika aku mulai takut menghadapi komentar orang, ia menggenggam tanganku erat-erat di depan umum. Ketika aku kelelahan karena pekerjaan rumah, ia diam-diam membantu tanpa banyak kata. Semua itu tidak membuatku langsung jatuh cinta, tapi perlahan membuatku merasa aman. Namun tidak semua orang menerima keadaan ini dengan lapang. Keluarga besar Adi sempat mendatangiku. Ayu, kenapa kamu bisa tega begitu cepat menikah dengan Bayu? Adi baru saja pergi, tapi kamu sudah berdampingan dengan orang lain. Tidak pantas, salah satu bibinya menudingku dengan mata tajam. Aku terdiam, tidak sanggup membela diri. Bayu yang mendengar percakapan itu langsung maju. Tante, tolong jangan salahkan Ayu. Ini permintaan Adi sendiri. Aku bisa bersumpah, Adi yang memintaku menjaga Ayu sebelum meninggal. Semua orang terdiam. Ada yang tidak percaya, ada yang mulai paham. Namun aku tetap merasa terluka. Setelah mereka pergi, aku menangis di kamar. Bayu duduk di sampingku, mengelus rambutku. Aku janji, Ayu, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku menatapnya dengan mata sembab. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian menghadapi dunia. Suatu pagi, aku melihat Bayu sedang membantu anak-anak tetangga memperbaiki sepeda. Senyumnya tulus, sabar menghadapi rengekan anak-anak. Saat itu, entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang hangat di dadaku. Apakah ini perasaan yang berbeda? Malamnya, aku teringat momen itu. Aku mencoba memandang Bayu dengan cara baru. Bukan lagi sekadar sahabat Adi atau suami pengganti, tapi seorang laki-laki dengan hatinya sendiri. Bayu yang selalu sabar, Bayu yang tidak pernah marah, Bayu yang selalu melindungiku. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena aku mulai menyadari, mungkin aku bisa belajar mencintainya. Perjalanan kami masih panjang. Masih banyak luka yang belum sembuh, masih banyak cobaan yang menanti. Namun aku tahu satu hal, aku tidak lagi berjalan sendirian. Bayu ada di sampingku, bukan untuk menggantikan Adi, tapi untuk menemaniku melanjutkan hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku tersenyum kecil dalam hati. Mungkin, perlahan, aku bisa membuka hatiku lagi. Hari-hari bersama Bayu perlahan mulai terasa berbeda.
Kalau dulu aku hanya melihatnya sebagai pengganti Adi, kini aku mulai merasakan ketulusan yang sulit kuabaikan. Setiap pagi, Bayu selalu bangun lebih dulu. Ia membuatkan teh hangat untukku. Kadang ia menyapaku dengan senyum kecil, kadang hanya dengan kalimat sederhana. Selamat pagi, Ayu. Jangan lupa sarapan, ya. Awalnya aku hanya membalas dengan anggukan dingin. Tapi lama-lama, aku merindukan rutinitas kecil itu. Jika suatu hari Bayu terlambat bangun, aku merasa ada yang hilang. Suatu malam, listrik di rumah tiba-tiba padam. Aku terkejut dan spontan berteriak kecil. Bayu segera mengambil senter lalu mendekat. "Kamu takut gelap?" tanyanya sambil menyorotkan senter ke arah wajahku. Aku mengangguk pelan. "Dari kecil memang begitu." Bayu tertawa kecil. "Baiklah, mulai sekarang aku yang akan jadi penerangmu kalau gelap." Aku memandangnya lama, lalu ikut tersenyum untuk pertama kalinya dengan tulus. Canggung itu sedikit demi sedikit berubah jadi rasa nyaman. Meski begitu, aku tidak bisa menutup mata bahwa bayangan Adi masih menghantui. Suatu sore, aku membereskan lemari pakaian. Di sudut, kutemukan kemeja biru milik Adi yang dulu sempat ia tinggalkan di rumah. Aku memeluknya erat-erat, air mataku jatuh lagi. Bayu datang, berdiri di ambang pintu. Ia melihatku terisak sambil memeluk kemeja itu. Alih-alih marah atau cemburu, ia justru mendekat dan berkata, "Simpanlah, Ayu. Itu kenanganmu dengan Adi. Jangan buang." Aku tidak keberatan. Aku menatapnya dengan mata sembab. "Kenapa kamu bisa sekuat itu, Bayu? Kalau aku di posisimu, mungkin aku tidak akan rela." Bayu tersenyum tipis. "Karena aku tahu, cinta itu bukan tentang menghapus yang lama, tapi menambahkan sesuatu yang baru." Kata-kata itu membuatku terdiam lama. Hatiku bergetar. Kehidupan rumah tangga tidak hanya soal perasaan. Ekonomi juga mulai menguji kami. Bayu bekerja sebagai staf di perusahaan swasta dengan gaji pas-pasan. Sementara aku membantu membuka usaha kecil-kecilan, menjual kue dan makanan ringan. Suatu kali, daganganku tidak laku. Aku pulang dengan wajah muram. Bayu menyambutku dengan tawa, mencoba menghibur. "Tidak apa-apa kalau hari ini tidak laku. Besok coba lagi. Aku yakin, tanganmu yang terampil akan membawa rezeki." Aku mendengus kesal. "Kamu bisa bilang begitu karena kamu tidak mengalaminya." Rasanya sakit sekali ditolak pembeli. Bayu tidak membantah. Ia hanya memelukku sebentar. "Kalau kamu jatuh, biar aku yang menopang. Jangan menyerah, Ayu." Kalimat itu membuatku meneteskan air mata, kali ini bukan karena sedih, tapi karena merasa begitu dihargai. Meski kami berusaha tegar, gosip di luar belum berhenti. Masih ada yang bilang aku terlalu cepat melupakan Adi. Ada juga yang menuduh Bayu merebutku dari sahabatnya sendiri. Awalnya aku sakit hati mendengar semua itu. Tapi Bayu selalu menenangkan. "Biarkan mereka bicara. Mereka hanya tahu sebagian cerita. Kita yang menjalani, kita yang tahu kebenaran." Lambat laun, aku belajar tidak peduli. Selama Bayu ada di sisiku, omongan orang menjadi tidak penting. Suatu malam aku jatuh sakit. Badanku panas tinggi, kepala pusing. Bayu panik. Ia merawatku semalaman tanpa tidur, menempelkan kompres, memberi obat, bahkan menyuapiku bubur ketika aku tidak sanggup makan. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat wajahnya yang lelah tapi penuh perhatian. Air mataku jatuh tanpa sadar. Bayu benar-benar tulus. Mengapa aku baru menyadarinya sekarang? Keesokan paginya, ketika panas tubuhku mulai turun, Bayu tersenyum lega. "Syukurlah kamu membaik. Aku takut sekali kehilanganmu." Aku menatapnya lama, lalu berbisik, "Terima kasih, Bayu. Aku beruntung memilikimu." Bayu tertegun, matanya berkaca-kaca. Itu adalah kali pertama aku mengucapkan kata-kata yang keluar dari hati. Hari-hari berikutnya terasa lebih hangat. Kami mulai punya rutinitas kecil, menonton televisi bersama, belanja ke pasar, atau sekadar duduk di teras sambil minum teh. Satu kali, Bayu mengajakku ke taman kota. Di sana kami melihat anak-anak bermain layangan. Bayu tersenyum lalu berkata, "Suatu hari, aku ingin kita punya anak."
Aku ingin mengajarinya bermain layangan, berlari di lapangan, dan membuatmu tertawa melihatnya. Aku menunduk, hatiku berdebar. Aku belum pernah memikirkan sejauh itu. Tapi mendengar kalimatnya, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Malam itu, sebelum tidur, aku berdoa. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya menyebut nama Adi. Aku juga menyebut nama Bayu. Ya Tuhan, jika Engkau memang menuliskan takdirku bersama Bayu, ajari aku untuk benar-benar mencintainya. Jangan biarkan aku menyakiti hatinya. Air mataku menetes. Namun kali ini bukan hanya air mata kehilangan, melainkan juga air mata syukur. Perjalanan ini masih penuh liku. Aku tahu aku belum sepenuhnya sembuh dari luka kehilangan Adi. Tapi aku juga tahu, perlahan aku mulai membuka hatiku untuk Bayu. Ia tidak pernah memaksaku, tidak pernah menuntut. Hanya sabar, hanya tulus. Dan dari ketulusan itu, aku mulai belajar arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang hadir bukan untuk menggantikan, melainkan untuk menemani. Aku tersenyum kecil malam itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin aku bisa bahagia lagi. Bersama Bayu. Waktu terus berjalan. 2 tahun setelah pernikahan kami, Tuhan memberi hadiah terindah. Aku mengandung. Bayu begitu bahagia, sampai setiap malam ia berbicara dengan perutku yang mulai membesar. Anak kecil, katanya sambil mengelus perutku, jangan nakal ya di dalam sana. Ayah dan ibu sudah tidak sabar menemuimu. Melihatnya seperti itu membuatku terharu. Ada rasa hangat yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Luka kehilangan Adi dulu memang berat, tapi kehadiran Bayu perlahan mengisi ruang kosong itu dengan cara yang berbeda. Ketika anak kami lahir, seorang bayi laki-laki mungil dengan tangisan nyaring, aku menatapnya dengan air mata bercampur bahagia. Bayu mengangkat bayi itu, lalu berbisik di telingaku. Kita beri nama dia Adi Pratama Bayu. Agar sahabatku tetap hidup dalam kenangan kita, tapi juga lahir kembali dalam keluarga kecil ini. Aku terisak mendengar namanya. Bayu, dengan segala ketulusannya, benar-benar mengerti isi hatiku. Ia tidak pernah meminta agar Adi dilupakan, justru mengajarkanku bahwa cinta bisa berbagi ruang. Tahun-tahun berikutnya, kami membangun usaha kecil bersama, menamai toko kue kami Adias Delik. Usaha itu berkembang pesat, dikenal bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena cerita di balik namanya. Kini setiap kali aku menatap Bayu dan anak kami, aku sadar, kebahagiaan sejati bukanlah tentang melupakan masa lalu, melainkan merangkulnya, lalu berjalan bersama orang yang bersedia menemani hingga akhir. Aku menatap Bayu, tersenyum. Terima kasih sudah memilihku. Ia menggenggam tanganku erat. Tidak, Ayu. Justru aku yang berterima kasih. Karena kamu sudah mengizinkanku mencintaimu. Dan disitulah aku tahu, cinta yang lahir dari luka bisa tumbuh menjadi kebahagiaan yang abadi. Hari-hari terus berganti. Waktu, yang dulu terasa begitu berat untuk dijalani, kini bergerak dengan ritme yang lebih tenang. Aku masih mengingat jelas setiap detail perjalanan hidupku. Dari saat Adi menghilang sebelum pernikahan, surat itu yang membuatku hancur, hingga akhirnya aku bersanding dengan Bayu, lelaki yang dulu diam-diam menyimpan cinta untukku. Kini, aku duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat, menatap halaman kecil tempat anakku bermain. Bayi mungil yang dulu kutimang kini berlari riang, sesekali jatuh, lalu bangkit lagi sambil tertawa. Adi Pratama Bayu, hati-hati nak, seruku. Anakku menoleh, tersenyum, lalu kembali berlari menuju ayahnya. Bayu dengan sigap menangkapnya, mengangkat tinggi-tinggi di udara, dan tawa keduanya berpadu dalam harmoni kebahagiaan yang membuatku terharu. Di momen itu, aku sadar betul betapa hidup telah mengajarkanku arti cinta dengan cara yang paling tidak kuduga. Perjalananku menemukan kebahagiaan tidaklah mudah. Luka yang ditinggalkan Adi begitu dalam. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan justru berubah menjadi duka paling kelam. Aku merasa tertipu, ditinggalkan, bahkan sempat membenci kenyataan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan mengubah cara pandangku. Kenyataan bahwa Adi memilih melindungiku dari rasa sakit yang lebih besar. Ia tak ingin aku melihatnya hancur oleh penyakit, ia tak ingin aku menghabiskan hidup dalam ratapan. Adi, dengan caranya,
tetap mencintaiku bahkan hingga hembusan napas terakhir. Setelah kebenaran itu terungkap, aku menangis berhari-hari. Ada penyesalan yang dalam karena aku tidak bisa mendampinginya di saat-saat terakhir. Namun ada juga rasa lega, karena akhirnya aku tahu ia tidak meninggalkanku karena tak cinta. Justru sebaliknya, ia begitu mencintaiku sampai rela melepaskan. Bayu hadir di hidupku seperti cahaya yang muncul setelah badai. Awalnya aku menolak hatiku sendiri, canggung, bahkan merasa bersalah menerima cintanya. Aku merasa seolah-olah mengkhianati kenangan Adi. Namun Bayu tidak pernah memaksa. Ia mencintaiku dengan cara yang lembut. Ia menemaniku menangis ketika kenangan Adi datang menghantam. Ia tidak cemburu ketika aku berziarah ke makam Adi. Ia bahkan yang mengajakku berdoa bersama di sana. Ayu, ucapnya suatu kali ketika kami duduk di makam Adi, aku tahu sebagian hatimu akan selalu menjadi miliknya. Dan aku tidak ingin mengubah itu. Aku hanya ingin berada di sisimu, mengisi ruang yang masih kosong, tanpa harus menggantikan. Kata-katanya membuat hatiku luluh. Bayu tidak pernah ingin menjadi pengganti. Ia hanya ingin menjadi bagian dari perjalananku, bagian dari hidup yang harus terus berjalan. Dan dari situlah perlahan aku belajar membuka hati. Tahun-tahun pertama pernikahan kami tidak selalu mudah. Ada masa-masa penuh air mata, ketika aku merasa kesepian meski sudah bersuami. Ada masa-masa aku merasa rindu yang begitu dalam pada Adi, hingga aku merasa bersalah karena duduk di sisi orang lain. Namun Bayu selalu sabar. Ia menungguku siap. Ia menuntunku perlahan, mengajakku berbicara, mendengarkan tanpa menghakimi. Ketika akhirnya aku mengandung, semua rasa canggung itu perlahan mencair. Kehadiran seorang anak adalah anugerah yang membuat kami semakin dekat. Bayu merawatku dengan penuh cinta, seakan-akan setiap rasa sakit yang kurasakan adalah juga miliknya. Ketika anak kami lahir, aku merasa hidup memberiku kesempatan kedua. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menulis kisah baru yang penuh harapan. Meskipun Adi sudah tiada, ia tidak pernah benar-benar hilang. Namanya hidup dalam setiap doa, dalam setiap cerita, dalam nama anak kami, dalam perusahaan yang kami dirikan. Perusahaan kecil kami, Adi Corp, bukan sekadar usaha. Itu adalah bentuk penghormatan pada sahabat dan cinta yang begitu berarti dalam hidup kami. Aku dan Bayu bekerja keras membangunnya, dan setiap kali kami menyebut nama itu, rasanya seperti Adi ikut berjalan bersama kami. Ada kalanya aku masih menangis diam-diam. Ada saat-saat tertentu aku merasa rindu yang begitu dalam. Namun berbeda dengan dulu, tangisan itu kini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Syukur karena aku pernah dicintai dengan begitu tulus oleh seorang lelaki bernama Adi. Aku sering merenung, betapa hidup ini penuh dengan kejutan. Aku pernah berpikir hidupku berakhir ketika Adi pergi. Namun kenyataan berkata lain, hidup justru membawaku pada perjalanan baru, pada cinta yang berbeda tapi tak kalah indah. Aku belajar bahwa mencintai tidak selalu berarti melupakan yang telah pergi. Cinta bisa tumbuh berdampingan. Aku bisa tetap menyayangi Adi dengan kenangan, dan pada saat yang sama mencintai Bayu dengan kehadiran nyata. Apakah kamu masih mencintai Adi? Tanya Bayu suatu malam. Aku terdiam, lalu menjawab dengan jujur, iya, Bayu. Aku masih mencintainya. Tapi aku juga mencintaimu. Dengan cara yang berbeda, tapi sama-sama tulus. Bayu tersenyum, menggenggam tanganku. Itu sudah cukup, karena aku tidak ingin menghapus Adi dari hatimu. Aku hanya ingin ada di sana bersamamu. Dan aku tahu, aku adalah wanita paling beruntung. Melihat anak kami tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan penuh kasih sayang adalah kebahagiaan tersendiri. Ia sering bertanya tentang nama depannya. Bu, kenapa namaku Adi? Tanyanya suatu hari. Aku tersenyum, mengelus kepalanya. Karena ada seseorang yang sangat baik, yang pernah mencintai ibu dengan sepenuh hati. Dia ingin ibu bahagia, dan ayahmu juga sahabatnya. Jadi kami ingin kamu membawa kebaikan itu dalam hidupmu. Anakku mengangguk polos, lalu memelukku. Aku merasa lega, karena cerita tentang Adi tidak pernah menjadi rahasia. Ia tetap hidup dalam generasi berikutnya, dalam cinta yang diwariskan. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, aku bisa berkata dengan yakin, aku bahagia.
Luka masa lalu tidak hilang begitu saja, tapi berubah menjadi kekuatan. Aku kehilangan satu cinta, namun Tuhan memberiku cinta lain yang sama indahnya. Adi tetaplah bagian dari hatiku. Ia adalah kenangan, doa, dan alasan aku belajar tentang arti pengorbanan. Bayu adalah kenyataan, hadir di sisiku setiap hari, mencintai tanpa syarat, mengajakku membangun masa depan. Hidupku kini mungkin berbeda dari yang dulu kubayangkan, tapi bukan berarti kurang indah. Justru sebaliknya, perjalanan penuh air mata dan luka itu mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak pernah mati, ia hanya berganti bentuk. Dan saat aku menatap Bayu dan anak kami, aku tahu, aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati.